Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Hasna Atifah, NIM 202210030 akan mempresentasikan mata kuliah ilmu pendidikan yang berjudul Lembaga-Lembaga Pendidikan. Di negara kita Indonesia ini ada beberapa lembaga pendidikan, namun sebelum kita mengenal lebih jauh lembaga pendidikan tersebut, hendaknya kita mengetahui apa sebenarnya lembaga pendidikan itu. Jadi ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang lembaga pendidikan. Saya mengambil dua tokoh, yaitu pengertian menurut Profesor Dr. Umar Tita Hardja dan DRS Rasulullah. Beliau mendefinisikan lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan terkhusus pada lingkungan utamanya, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua yaitu menurut DRS Haji Abu Ahmadi dan DRA Nur Umiyati. Beliau mendefinisikan lembaga pendidikan adalah suatu badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab diselenggarakannya pendidikan yang dijalankan oleh para pendidik dan peserta didik. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa lembaga pendidikan adalah suatu tempat atau sarana untuk membimbing dan mengembangkan pola pikir manusia dalam meraih suatu kehidupan ataupun masa depan yang lebih baik. Siapa sebenarnya tokoh pendidikan yang mempelopori perjalanannya pendidikan di Indonesia ini? Jadi, tokoh pendidikan pertama di Indonesia ini adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan pertama di Indonesia. Beliau juga mendirikan sebuah sekolah bernama Perguruan Nasional Taman Siswa atau biasa disebut dengan Taman Siswa. Sehingga tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk menghormati jasa-jasanya di bidang pendidikan. Dengan semboyan Ing Ngarso Tulodo yang berarti dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, Ing Madyo Mangunkarso yang berarti di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan yang terakhir ada Tuturi Handayani yang berarti seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Lalu, di manakah seharusnya lembaga pendidikan itu diselenggarakan? Jadi, lembaga pendidikan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendidikan informal, yaitu lembaga pendidikan yang diselenggarakan dalam keluarga. Lembaga pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan paling utama. Karena di sini adalah tempat di mana seorang anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan utama karena semua pendidikan awal yang diterima oleh anak adalah semua yang terjadi dalam keluarga. Fungsi dan peranan keluarga diantaranya adalah pengalaman pertama masa kanak-kanak. Di sini perkembangan jiwa seorang anak akan ditentukan oleh keluarga. Kemudian menjamin kehidupan emosional anak. Melalui keluarga, emosional atau kebutuhan rasa sayang yang dapat terpenuhi sebab adanya hubungan darah antara pendidik dan anak didik. Kemudian ada menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial. Keluarga merupakan pondasi dasar dalam pendidikan sosial karena terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan yang terakhir ada peletakan dasar-dasar keagamaan. Kemudian yang kedua ada pendidikan formal, yaitu lembaga pendidikan yang diselenggarakan di lingkup sekolah. Sekolah adalah tempat yang dipercaya oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, sekolah harus dirancang dan dikelola dengan baik. Di sini, sekolah memiliki peranan penting dalam terselenggaranya lembaga pendidikan, yaitu diantaranya tempat anak-anak belajar bergaul, tempat anak didik menaati peraturan sekolah, dan mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga ada pendidikan non-formal, yaitu lembaga pendidikan yang diselenggarakan dalam masyarakat dan lingkungan. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah diikati oleh pengalaman-pengalaman yang sama. Masyarakat sebagai lingkungan atau lembaga pendidikan ketiga yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Jadi, masyarakat di sini sangat diberikan kewajiban untuk memberikan dukungan dan menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, kapan lembaga pendidikan ini diadakan atau dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Jadi, pendidikan telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak masa penjajahan sudah
ada pendidikan. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa penjajahan tersebut salah satunya adalah Ki Hajar Dewantoro. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengangkat Menteri Pendidikan guna menjadi tanda pengaruh masuknya ideologi di dunia pendidikan, dan sering berjalannya waktu, pendidikan semakin berkembang hingga masa Orde Baru, di mana sudah muncul beberapa lembaga pendidikan seperti didirikannya SD dan mengangkat guru-guru serta mencetak buku pelajaran. Dan ketika masa reformasi, terjadi adanya perubahan kurikulum yang fokus pada aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Hingga saat ini semakin berkembang lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian, mengapa lembaga pendidikan ini sangat penting sehingga dibutuhkan oleh masyarakat? Jadi, dengan adanya lembaga pendidikan akan membantu masyarakat, khususnya anak-anak, untuk mendapatkan pendidikan, ilmu, dan wawasan yang sangat mereka butuhkan. Dengan begitu, mereka tahu cara membentuk karakter dan bekal untuk mencapai ke jenjang pendidikan teratas. Dan yang terakhir, bagaimana sebenarnya perbedaan utama dari ketiga lembaga pendidikan, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Perbedaan utama dari ketiga lembaga pendidikan tersebut adalah dari sisi orientasi pendidikannya. Kalau lembaga pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, maka lembaga pendidikan jalur non-formal dan informal mengutamakan pengembangan afeksi dan psikomotor yang sudah mengembangkan kognisi sebagai unsur penunjang. Selanjutnya, orientasi pengembangan peserta didik pada pendidikan informal dan non-formal. Pengembangan pada pendidikan keluarga bisa dikatakan menjadi lembaga pendidikan pertama dan yang paling utama bagi seorang anak. Sedangkan pendidikan non-formal terlihat lebih maju dibanding dengan pendidikan dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, misal program pendidikan non-formal yang disetarakan dengan pendidikan formal. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.